bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang baik dan setia. Kami tahu Engkau selalu hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Mari berfirmanlah karena Engkau baik Tuhan. Berfirmanlah karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, mari kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membacanya Efesus 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Suara saya cukup jelas kan ya? Dari pakai dua nanti terlalu mendengung. Efesus 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh dan rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, dikatakan ayat 9, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun. Saudara, sebelum kita naik atau sebelum kita bisa mencapai satu level yang Allah taruh dalam hidup kita, maka Allah selalu membawa kita turun, saudara. Bahkan beberapa hamba Tuhan berkata begini, seberapa engkau bisa turun, maka seberapa juga engkau bisa naik. Saudara, ada banyak orang tidak pernah mau direndahkan. Ada begitu banyak orang tidak pernah mau waktu dibawa turun. Maka pada waktu orang-orang itu gagal, pada waktu dia direndahkan, pada waktu dia dibawa turun, maka orang-orang itu juga akan gagal untuk dinaikkan atau pada waktu Allah membawa dia naik. Saudara, sekarang kita tidak bahas pada waktu sudah dibawa naik. Karena saya percaya peningkatan atau pengangkatan itu bukan datang dari manusia. Bukan datang dari kita sendiri, tapi datang dari Tuhan. Pada waktunya, dan itu tidak perlu dibahas, saudara. Kalau saudara siap, kalau saudara memenuhi syarat, kalau saudara benar-benar sudah turun, otomatis saudara akan naik ke atas. Amin. Tetapi yang perlu dibahas adalah sikap pada waktu kita turun. Yang perlu dibahas adalah bagaimana reaksi kita pada waktu kita turun. Ini sangat penting, saudara. Saudara, turun ini bicara yang pertama adalah kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati itu tidak pernah bisa saudara dapat dan terjadi begitu saja. Itu merupakan satu proses panjang, saudara. Di mana kita mengalami kegagalan, di mana kita mengalami ketidakmampuan, di mana kita mengalami jalan buntu, di mana kita rasanya saudara dipermalukan. Pada waktu itu semua terjadi, saudara. Sebenarnya Allah sedang membawa kita ke tempat yang namanya kerendahan hati. Tetapi kalau pada saat kita direndahkan, yang timbul marah. Pada saat kita dipermalukan, yang timbul saudara adalah pembelaan diri atau trauma. Pada saat kita mungkin saudara mengalami ketidakadilan, yang timbul saudara sakit hati. Maka sebenarnya kita sedang menolak proses Allah. Saudara ingat ya, pada waktu saudara mengalami sesuatu, proses itu sangat penting. Proses itu sangat penting. Jangan cuma saudara mau tujuan akhirnya, tapi hati-hati pada waktu prosesnya. Ini reaksi demi reaksi sangat penting, saudara. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya di Belanda. Saudara, pada waktu saya sekolah di Belanda, segala sesuatu mahal di sana. Jadi segala sesuatu mesti bikin sendiri. Saudara, dan saya sering melihat ibu saya bikin kue, ya.
Dan menurut saya bikin bolu itu tidak terlalu susah. Menurut saya, saudara ya. Jadi saya lihat ibu saya kalau bikin bolu tinggal segala macam dimasukin, telur, tepung, gula semuanya dimasukin. Dan kelihatannya dikocok sebentar, masukin oven, jadi saudara. Jadi saya pikir ya tidak susah lah, simple saudara. Saudara, tetapi kemudian pada waktu saya nyoba, hasilnya apa? Bantet saudara ya. Pada waktu nyoba saudara, hasilnya saudara tidak kembang, tipis segini saudara, tidak bisa, padahal semua bahan sudah dimasukkan. Saudara, ternyata kenapa? Prosesnya. Ya, prosesnya. Ternyata antara mentega dulu yang masuk dengan telur dulu yang masuk itu hasilnya beda saudara ya. Ternyata saudara, telurnya itu fresh atau telurnya itu dari kulkas, ternyata hasilnya beda saudara ya. Ternyata saudara ya, gulanya itu kurang ancur sama gulanya ancur, hasilnya beda saudara. Dan saat itu Tuhan berkata, lihat ya, bukan, kamu tidak bisa cuma berfokus akhir. Cuma maunya cepat jadi, semua dicampur selesai. Tidak bisa. Setiap langkah itu menentukan. Setiap proses dalam hidup kita ini menentukan. Saudara, kita pada waktu kita mengalami suami yang mungkin marah-marah. Bagaimana kita? Dia marah, kita balas marah. Tuhan bilang belum jadi, telurnya masih dari lemari es. Bantet ini. Bantet ini saudara. Saudara, sampai akhirnya kita bisa saudara. Suami marah, kita balas dengan senyum. Tuhan bilang lumayan, telurnya sudah mulai kelihatan ya, mulai pilihannya segar saudara. Tetapi kemudian tidak selesai setelah itu. Saudara, kita mungkin sama suami sudah bisa. Tetapi rupanya saudara, habis sama suami dimarahin, kita jawab senyum baik, keluar pergi ke dapur, pembantu yang dimarahin. Ini salah lagi saudara ya. Ini berarti Tuhan bilang telurnya sudah bagus tapi menteganya kemasukan lain ya. Kurang ancur menteganya, kurang tercampur, bantet lagi saudara ya. Tidak berkembang lagi saudara. Saudara, setiap kali saudara, setiap kali ya kita diuji dan diuji dan diuji sampai akhirnya Tuhan berkata, ya, semua proses benar dari A sampai Z benar. Maka Tuhan berkata, bagus. Tinggal dimasukin oven, mengembang. Amin, saudara ya. Demikian dalam hidup kita. Pada waktu proses hari demi hari ini benar, maka pada saatnya dengan raman Roh Kudus, maka kita akan naik tinggi ke atas. Amin. Ingat, setiap proses, setiap reaksi dalam hidup kita, hari lepas hari itu menentukan. Orang mungkin tidak lihat pada waktu engkau dibangunkan pagi, berdoa atau tidur terus, tidak lihat. Orang mungkin tidak lihat pada waktu engkau saudara ya, sama tukang ojek ribut saudara ya, gara-gara 1.000 rupiah misalnya ya. Saudara, kita bilang enak aja, biasanya ke sana 3.000 kok, tukang ojeknya biasa 4.000, 3.000, 4.000. Tuhan bilang, lihat, belum lulus sama tukang ojek aja ribut saudara ya. Saudara, orang tidak lihat saudara, tetapi Tuhan lihat, sama pembantu, sama sopir, sama tetangga, orang tidak lihat. Tetapi Tuhan lihat. Saudara, karena itu saya berkata, kami ya, kita semuanya ya, kami hamba-hamba Tuhan. Saudara, bukan yang di mimbar ini yang menentukan, tapi hidup sehari-hari itu yang Allah lihat. Nah, saudara, kita semua bukan cuma pada waktu saudara kebaktian duduk manis-manis seperti ini yang Tuhan nilai, tapi hari demi hari itu yang Tuhan lihat. Saudara, proses penurunan apalagi? Kalau saudara ini hidupnya enak ya, semuanya sudah bagus, tiba-tiba Allah rubah, goncangkan, diturunkan lagi. Nah, reaksi juga menentukan. Apakah kita tetap bisa bersyukur atau kita mulai ngomel? Tuhan, itu gimana sih, saya sudah ngasih perpuluhan, saya sudah pelayanan, saya sudah besuk, saya ini tidak pernah marahin orang, kok saya bisa difitnah, itu bagaimana? Saudara, penurunan bisa terjadi, tapi ingat, kalau saudara tiba-tiba diturunkan, saudara berkata haleluya. Sebentar lagi peningkatan akan datang. Amin. Saudara, kan Anda bisa. Ya, jalan Allah itu begitu jelas saudara. Yesus mulai terkenal. Ya, mulai umur 30 dia mulai saudara melayani, dan kita lihat dia mulai terkenal, dia mulai naik. Betul? Tapi pada titik tertentu tiba-tiba dia menghadapi Taman Getsemani. Orang-orang mulai teriak saudara dan berkata, kalau engkau anak Allah, turun dari salib saudara ya. Saudara, Allah mulai dihina begitu rupa. Dia bisa berkata, kok begini ya akhir pelayananku. Tidak naik tapi turun. Mendadak
Semua orang yang waktu itu berteriak, "Hosana anak Daud," sekarang saudara berkata, "Salibkan dia." Saudara, dia turun. Tapi Yesus tahu, pada waktu dia mendekati saudara, kemuliaan itu, maka dia harus turun sampai yang paling bawah. Amin. Kenapa Yesus bisa naik begitu tinggi? Karena dia turun begitu dalam. Saudara, dia turun menjadi sama dengan penjahat, ditelanjangi, dipermalukan begitu rupa, saudara, disiksa habis-habisan. Saudara, pada waktu dia turun begitu bawah, maka dia tahu dan tahu dia akan naik begitu tinggi. Amin. Pada waktu Allah mulai menurunkan, saudara, ingat, peningkatan sedang terjadi. Peningkatan sedang terjadi. Saudara, dan kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Saudara, ini ada dua memang. Satu sisi saudara adalah jabatan. Ya, jabatan nabi, jabatan rasul, jabatan penginjil. Saudara, kita tidak omongin tentang jabatan. Tapi kita bicara saudara ya, atau omong-omong saudara ya, tentang yang namanya karunia. Karunia nabi, karunia rasul, karunia pemberita Injil, karunia pengajar, karunia penggembala. Saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita sebenarnya mewarisi karunia itu. Saudara, tetapi kalau saudara setia, maka sekali waktu saudara akan mendapat jabatannya. Saudara bisa mengerti? Pertamanya itu cuma dapat apanya? Karunianya. Dan itu mesti setia dilakukan. Mesti setia dilakukan. Kalau saudara setia melakukan, maka sekali waktu saudara akan mendapat jabatannya. Nah, pada waktu dapat karunia, orang mungkin belum bilang, "Wah, dia ini gembala." Nah, orang tidak lihat. Itu cuma seperti tanaman kecil ditaruh dalam hidup kita. Tapi kalau kita rajin menyiram, kita rajin memberi pupuk, maka tanaman itu akan menjadi besar. Dan sekali waktu orang akan berkata, "Oh, dia itu ternyata gembala dok." Ya. Nah, sekarang kita mau lihat, coba lihat dalam hidup kita. Kita mau belajar apa itu? Ya, supaya gampang lihat 5 jari kita, saudara ya. Yang pertama, saudara, yang paling kecil ini kelihatannya kecil, ini pengajar. Ya, kalau jari kecil ini enak buat ngurek-ngurek kuping, ya, enak buat masuk ke hidung, saudara ya. Ini kecil, kelihatannya kecil, tapi ini penting, saudara. Nah, pengajar ini apa, saudara? Ya, orang yang bisa menyelidiki Alkitab dan mulai dapat pewahyuan hal-hal kecil. Misalnya dia bisa berkata, "Waduh, saya dapat ini." Dan dia itu dengan setia ngajar, menyampaikan kepada orang lain. Saudara, sebagai ibu rumah tangga, saudara bisa jadi pengajar. Pada waktu saudara mengajar dengan teliti yang kecil-kecil sama anak-anak. Ya, saudara bisa mengajar kepada anak-anak saudara bagaimana hidup dengan rapi, bagaimana hidup dengan tertib, bagaimana mengasihi Tuhan. Saudara bisa mengajar saudara sampai akhirnya hal-hal yang besar. Saudara, anak-anak saya berumur 10 tahun dan 8 tahun. Tapi saya mengajar dalam segala hal buat mereka. Saya mengajar tentang panggilan. Saya terangkan mereka tentang karakter. Saya terangkan mereka tentang pengurapan. Saya terangkan mereka tentang akhir zaman. Dan anak-anak itu sama mengertinya dengan orang dewasa. Saudara, dan saya selalu berkata sama beberapa staf saya berkata begini, kalau kamu belum bisa ngajar anak-anak dan anak-anak mengerti, kamu juga tidak bisa ngajar orang dewasa. Ngajar anak-anak itu jauh lebih susah loh saudara, daripada ngajar dewasa. Misalnya saya ngomongnya membosankan, saudara karena sungkan sama saya tetap duduk diam, betul? Tapi coba anak-anak, kalau saya ngomongnya membosankan, anak-anak sudah lari. Ya, sudah bilang, "Apaan? Udah ngobrol sendiri, jalan-jalan." Ya kan? Saudara, karena itu kalau mau jadi pengajar mulai dari apa? Anak-anak kita. Ya, mungkin di sini ada yang sudah punya cucu. Saudara ya, seperti Lois. Dikatakan dia benar-benar nenek yang baik mengajarkan kepada Timotius. Dan akhirnya Timotius menjadi seorang pengajar yang baik. Saudara mulai. Ini hal kecil mengajar. Saudara dapat apa dari firman Tuhan? Ajarkan. Dalam hidupmu saudara belajar sesuatu, ajarkan. Saudara mengalami apa? Ajarkan. Saya belajar dalam segala hal. Saya lihat satu kegagalan, saya terangkan kepada anak saya. Kenapa mama gagal? Pada waktu saya berhasil, saya terangkan kepada anak saya. Dan membuat mereka menangkap dalam hidup ini. Saudara menangkap dalam hidup ini. Saudara, itu karunia mengajar. Sebenarnya ditaruh benih itu dalam hidup kita. Saya percaya setiap bapak dan ibu sebenarnya ditaruh yang namanya karunia mengajar dalam hidup kita. Saudara, kemudian yang kedua, ini jari manis yang seringkali pakai cincin, ya. Saudara, ini gembala.
Saudara, gembala itu kalau sikapnya tidak manis, ya, orang sudah lari. Saudara, gembala itu sikapnya mesti manis. Nah, ini juga ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini bicara tentang karakter yang manis, yang ngopeni, yang merawat, ya, yang selalu mengasuh seperti bapak dan ibu. Saudara, kalau gembala itu, ya, kalau misalnya gembala sidang sesungguhnya, kalau misalnya jemaatnya telepon, tolong Pak sakit, didoakan. Ya toh, begitu kan tugasnya. Nah, kita juga mulai praktek sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sakit, doakan, ya. Kita mulai merawati mereka dengan sungguh-sungguh. Setelah mulai praktek dalam keluarga, mulai praktek saudara. Di dalam misalnya tetangga, praktek sama teman-teman. Saudara, itu namanya karunia gembala. Saudara, saya punya seorang teman, dia karunia gembalanya sangat kuat. Saudara, pada waktu dia belum menikah, dia sudah senangnya itu ngerawatin orang sakit. Kalau saudara ada orang sakit, dia tungguin, dia suapin, saudara. Sekali waktu saudara suaminya sakit parah sampai 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu dia merawat suaminya dengan begitu luar biasa. Saudara, setelah dia lulus dengan suaminya, Allah itu kasih dia banyak sekali domba-domba yang perlu dirawat. Saudara, ada orang sakit telepon dia, ada orang sakit telepon dia. Dan dia merawati mereka dengan sukacita. Ya, dia menghibur mereka, dia masakin mereka, saudara. Dan akhirnya ada banyak keluarga dimenangkan karena pelayanannya sebagai gembala, merawati yang sakit. Saudara, dia membuktikan pada waktu anak saya sakit, saya pernah anak saya sakit, saudara, dan 3 minggu saya ada di rumah sakit nungguin anak saya. Saudara, jujur kalau sudah sakit seperti itu, anak sakit, kita kan tidak pernah mikirin makan, ya, makan minum, saudara. Orang ini setia setiap hari kirim rantangan buat saya, saudara. Tiap hari kirim rantangan, tiap hari saudara kirim makanan. Dia berkata, jangan sampai kamu ngerawati anakmu dan kamu sendiri melupakan kesehatanmu. Ini jiwa seorang gembala, saudara, ya, gembala. Saudara bisa lakukan itu buat tetangga, saudara bisa lakukan itu buat orang yang tua, saudara bisa lakukan buat anak-anak kecil. Kalau saudara punya hati yang merawati, melindungi, membebat, saudara, ini adalah seorang gembala. Dan saya percaya karunia ini juga ditaruh dalam hidup setiap kita. Ditaruh dalam hidup setiap kita. Saudara, yang paling tinggi ini, saudara, ya, ini penginjil, ya, pemberita Injil. Kenapa tinggi? Saudara, karena biasanya kalau penginjil itu selalu kalau ngomong bisa kelihatan menarik, menonjol. Ya. Saudara, kenapa kalau dia tidak bisa menarik, orang tidak tertarik dengerin Injil, betul? Saudara, penginjil selalu kalau ngomong berkobar-kobar. Atau kalau ngomong bisa lucu, orang bisa ketawa, saudara, ya. Kalau ngomong itu saudara bisa semangat. Coba kalau penginjil ngomong gini, saudara-saudara, tadi saya, ya, orang sudah bubar, ya. Tidak ada yang dengerin Injilnya, betul kan saudara? Tapi kalau penginjil itu selalu punya cara. Saya punya teman saudara yang punya karunia penginjilan luar biasa. Saudara, itu di mana saja. Ya, dia bisa ngobrol itu dengan sangat menarik, semua orang dengerin dia dan kemudian set dia masuk kepada Tuhan. Ya, saudara, gampang sekali dia masuk. Tetapi saudara, saya juga kenal ibu-ibu, tante-tante yang aduh cerewet, bisa cerita macam-macam. Saudara, kalau dia ke pasar aja saudara, ya, pasti dia bisa nginjil 3-4 orang, saudara. Tukang tahu bisa dia ceritain tentang Yesus, tukang becak bisa dia ceritain tentang Tuhan Yesus. Saudara, mulutnya ini gampang cerita. Nah, kita juga harus belajar, saudara. Ya, kita percaya kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan buat aku bisa memberitakan Engkau, menceritakan Engkau. Amin. Kita semua harusnya bisa. Kenapa? Kalau saudara makan sate enak, gampang tuh cerita. Saudara bisa bilang, sate di situ tuh loh enak banget. Sudah murah, enak, betul? Itu namanya kesaksian enggak? Kesaksian. Nah, kalau cerita sate aja bisa, kok cerita Yesus enggak bisa? Ada yang salah, ada yang salah. Saya lihat lebih-lebih ibu-ibu dulu, kalau nemuin barang murah, toko murah, aduh cepetnya. Ya, di sana lagi sale loh, murah barangnya bagus-bagus, setengah jam cerita soal itu, saudara, ya. Kalau saudara bisa cerita dan membuat begitu menarik semua orang langsung ke sana, berarti saudara harus bisa cerita tentang Tuhan. Ya, itu karunia menginjil. Amin, saudara. Mulai sekarang mau dipakai karunianya. Ya, jangan bilang begini, saya tidak punya karunia menginjil. Ingat, saya ini bisa tidak ya cerita tentang bakso, tentang anak saya, tentang apa. Kalau bisa, berarti bisa cerita tentang Tuhan. Ya, pasti bisa. Ya, karena Tuhan sudah berikan ini semua buat kita. Nah,
Yang ini nih saudara, jari tunjuk. Ini siapa? Nabi. Kenapa? Karena Nabi sukanya menunjuk orang. Bertobat, itu kan ya Nabi ya. Saya lihat di situ yang pakai baju kuning, gitu ya. Karena di sini tidak ada yang pakai baju kuning, saya bilang. Saudara ya, pakai baju kuning itu, ya. Kamu harus lepaskan dari perjinahan, misalnya, saudara, itu Nabi, saudara. Tetapi, saudara, sebenarnya Nabi itu tidak cuma begitu. Nabi itu intinya mendengar suara Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi sebenarnya semua kita ini siapa? Nabi, saudara ya. Karena kita semua harus mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau saudara berkata saya tidak bisa dengar suara Tuhan, saudara tidak memperhatikan. Cuma itu. Karena sebenarnya Tuhan bicara lewat hati, lewat pikiran, lewat firman, lewat segala sesuatu. Dan Tuhan itu mau bicara dengan semua kita. Saudara, sekali waktu saya kehilangan buku bank. Karena saya sudah panik, saudara ya. Saya bongkar, saudara, saya panik itu loh manusia. Kalau sudah panik itu tidak bisa dengar suara Tuhan. Padahal Alkitab berkata jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Saya bongkar semua, seharian tidak ketemu buku bank saya. Saudara, saya pergi, saya kesel saudara ya. Terus saya bilang sama pembantu saya yang anak Tuhan. Mbak cariin, saya bilang gitu ya, buku bank saya. Saudara, dan pembantu saya ini anak Tuhan. Berdoa, Tuhan saya malas bongkar-bongkar, di mana sih? Saudara, dan dia tiba-tiba dia ambil satu buku dan dia merasa Tuhan berkata buka di selipannya. Ternyata itu saudara ada buku bank saya. Dan pada waktu saya pulang dia bilang, Bu sudah ketemu itu loh. Saya bilang kok kamu bisa nemuin? Iya ibu selipin di buku agenda mau dicari dibongkar ya enggak ada Bu katanya ya. Terus saya bilang lah kok Mbak bisa tahu? Tuhan tadi bicara. Ya. Saudara, kalau Tuhan bisa bicara sama pembantu yang cuma lulusan SD, Tuhan bisa bicara sama saudara. Ya, Tuhan bisa bicara sama saudara. Anak saya pada waktu berumur 6 tahun. Saudara, saat itu dia pengen sekali berenang. Dan memang kami sudah janji mau berenang ke Cikarang. Waterboom, saudara. Dan saat itu saya bilang, tapi mendung. Mendung hujan, tidak enak berenang. Sudahlah, tidak usah berenang, tidak usah berangkat. Saudara, dan anak saya bilang, ayolah Ma, berangkat. Saya bilang, ya kamu berdoa dulu. Tanya Tuhan, kalau hujan Mama tidak mau berangkat. Saudara, dan dia berdoa. Dia langsung bilang begini, enggak kok Ma. Tuhan bilang di sana nanti tidak hujan. Pada waktu dia bilang begitu, saudara hujan. Di rumah saya itu di Bekasi, waterboom di Cikarang. Hujan. Saya bilang, hujan ini kok. Dia bilang, Tuhan kan bilang di sana Ma, enggak hujan. Ya, ayo kita berangkat. Saudara, saya belajar untuk mendengarkan anak-anak. Ya, kalau kita tidak belajar mendengarkan anak-anak tidak dilatih, saudara ya. Maka mereka akan berkata, ya percuma saya berdoa, Mama juga enggak percaya kok. Ya. Jadi saya dan suami saya berangkat. Di jalan tuh kami masih bilang, hujan ini loh. Anak saya bilang, Ma, belum sampai Cikarang. Tuhan kan bilang di sana nanti tidak hujan. Masuk Cikarang itu masih hujan. Dia bilang, nanti lama di sana. Saudara, dan begitu sampai ke tempat ini, saudara, persis masuk parkir waterboom. Itu berhenti hujannya, cerah. Sampai selesai kami berenang cerah. Dan dia senyum dengan bangga berkata, betul kan? Tuhan berkata, ya, saudara, ini anak 6 tahun bisa kok. Kalau saudara tidak bisa itu tidak memperhatikan. Sekali waktu adiknya bangun, saudara, ini yang besar, yang kecil sekali waktu itu juga yang kecil baru sekitar 6-7 tahun. Saudara, dan adiknya bangun dan dia berkata, Pa, tadi malam saya mimpi jelas, Papa dapat ganti mobil baru dari kantor. Dulunya punya ayahnya itu Escudo dan dia berkata, enggak Pa, ini sedan warna hitam. Saudara ya, dan ayahnya bilang, amin, ayo kita berdoa. Ya kita berdoa, Tuhan terima kasih buat ganti mobil baru hitam, saudara. Dan 3 hari kemudian suami saya diganti mobilnya oleh perusahaan sedan warna hitam. Dan ayahnya berkata, benar tuh Jos, namanya Joshua ya, kamu yang sudah lihat. Dia berkata, iyalah Tuhan sudah bicara kok. Ya. Saudara, jadi Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Nabi itu ada dalam hidup kita, karunia Nabi itu ada. Tapi banyak orang berkata, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Mereka lebih suka untuk telepon hamba Tuhan dan tanya. Saudara, itu satu kesalahan. Misalnya sekarang begini. Saya tinggal sama suami saya. Ya. Kalau misalnya saya mau dengar pendapat suami saya telepon teman suami saya. Atau pembantu suami saya dan saya berkata begini. Kata Bapak ya, tadi warna apa yang bagus? Kira-kira aneh atau enggak? Aneh enggak? Aneh sekali kan? Bukankah Yesus itu suami saudara? Betul? Kalau saudara telepon hamba Tuhan itu kan pembantunya Yesus kan?
Kan aneh kan, saudara ya. Seharusnya seorang calon mempelai pasti langsung ngomong sama suaminya, betul kan? Roh Kudus itu kan di dalam kita, amin. Kalau kita tidak dengar itu keterlaluan. Ya, kalau Roh Kudus didiamkan, dia tidak kerasan loh nanti. Coba aja saudara bertamu ke orang lain dan saudara diem terus gitu ya. Tidak enak kan? Karena itu jangan biarkan Roh Kudus diam. Mari kita ajak bicara. Ya, setelah Nabi yang terakhir ini Rasul. Rasul ini memang buat mujizat. Ya, salah satu pekerjaannya, salah satu cirinya Rasul itu selalu berbuat mujizat. Rasul ini melakukan perkara-perkara yang besar. Rasul ini melakukan sesuatu yang spektakuler. Dan salah satunya dia juga saudara biasanya mendirikan, menerobos satu-satu daerah saudara. Di mana belum ada gereja. Saudara, tapi saya mau berkata, bukankah Yesus berkata bahwa setiap dari kita, anak-anak Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Amin. Ada ayatnya, tahu kan? Berarti kita semua punya karunia rasul. Amin. Dan Yesus berkata, kalau engkau ini anak Tuhan, orang-orang percaya, engkau akan berbicara dalam bahasa baru. Engkau akan memegang ular dan kalajengking, tetapi tidak akan mati. Ya, engkau akan tumpang tangan dan orang akan sembuh. Apalagi Tuhan berkata, kamu akan minum racun dan tidak mati. Saudara, karena itu sebenarnya yang namanya karunia rasul itu ada di dalam hidup kita. Saudara, semua ini harus dipraktekkan. Semua ini harus dihidupkan. Semua ini harus dinyatakan. Ya, karena sudah waktunya anak-anak Tuhan hidup di dalam kuasa. Dan kita lihat saudara, kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat 12 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, ingat, semuanya itu dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Dan kitalah orang-orang kudus. Anak-anak kita itu semuanya orang-orang kudus. Tapi kita akan bahas sekarang ayat 13. Sampai jadi tujuannya. Ini tujuan kekristenan kita. Dikatakan sampai kita semua mencapai apa saudara? Kesatuan iman. Ya. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, yang pertama saya berkata kesatuan. Saudara, ini sesuatu yang sangat Allah rindukan. Sampai pada waktu Yesus berdoa di Yohanes 17 dia berkata, Bapa, buat mereka menjadi satu. Saudara, saya percaya di sini ada banyak yang sudah punya anak. Dan saya rasa saudara akan bisa sangat sedih kalau melihat anak saudara ribut terus. Betul? Apalagi kalau anak saudara sudah besar, umur 17, 18, tidak ngomong atau gebuk-gebukan, bunuh-bunuhan. Coba perasaan saudara kayak apa? Hancur, pasti hancur. Saudara, satu hal yang paling membahagiakan saya punya 2 anak laki-laki saudara yang tinggal bersama saya. Dan anak laki-laki saya itu hampir-hampir tidak pernah berantem. Saudara, kalau mereka sekolah, mereka sering jalan barengan. Kadang-kadang saya lihat mereka peluk-pelukan, saudara, yang ngobrol bersama. Dan itu sangat membahagiakan saya. Saudara, bahkan saudara, saya bisa berkata, ya kadang-kadang anak saya yang kedua itu jujur dan dia berkata, Ma, saya itu lebih sayang kokoh loh daripada sayang mama, katanya ya. Ya buat saya enggak masalah lah kamu lebih sayang kokoh. Itu satu sukacita tersendiri, saudara. Ya dia memang bela kokohnya mati-matian, saudara ya. Saudara, buat saya akan lebih menyedihkan kalau dia sayang saya dan membenci kokohnya. Ya itu sangat menyedihkan, saudara. Di Alkitab berkata, saudara, alangkah indahnya dan baiknya kalau saudara ini diam bersama. Tuhan kasih apa? Berkat kehidupan, urapan. Mazmur 133. Saudara, tapi ada banyak anak Tuhan ribut terus. Kenapa berkat nggak turun dalam rumah tangga? Suami istri ribut terus. Kenapa berkat nggak turun dalam pelayanan? Ya, atasan sama bawahan ribut terus. Kenapa berkat nggak turun dalam kantor? Saling menindas satu sama lain. Bosnya menindas anak buahnya bohong sama bosnya. Saudara, ini semuanya yang namanya tidak ada persatuan. Berkat tidak turun. Ya, saya bersyukur bahwa Allah itu begitu, saudara, mengajar kami untuk bersatu. Saudara, saya dan adik saya dari kecil, kami itu berbeda satu sama lain. Beda, sangat beda. Ya, saya modelnya, saudara, lebih keras. Saya modelnya, saudara, ngomongnya cepat. Saya orangnya cukup berani. Adik saya yang kedua, adik saya yang pertama itu laki-laki, saudara ya. Dan orangnya itu lembut, perhatian sekali, saudara. Sensitif, saudara. Adik saya yang ketiga, saudara, itu modelnya lain lagi. Nekat, berani mati, tekun, maju tak gentar, saudara. Ya, tetapi kami bertiga itu belajar ya untuk saling menghargai satu sama lain. Kami belajar untuk mengerti yang namanya perbedaan.
Karena perbedaan itu membuat kita menjadi kuat. Amin, saudara ya. Ada banyak orang perbedaan membuat saudara mereka menjadi lemah. Tapi saya berkata itu satu kebodohan. Perbedaan itu harus membuat kita menjadi kuat. Amin. Salah satu contohnya saya dan suami saya juga berbeda. Suami saya itu ya kalau beli barang saudara, dia akan teliti semuanya. Misalnya beli TV aja ya, dia akan teliti semua merek televisi. Harganya di toko berapa, harganya toko ini berapa, toko ini berapa, toko ini berapa, dan kelebihannya. Tapi sesudah semua dibandingkan, dia bingung milih yang mana, saudara ya. Karena semua pasti ada untung ruginya, betul kan? Ya, nah sebaliknya saya ini kalau beli apa-apa, saudara ya, saya akan masuk ke toko pertama, saya lihat yang saya suka, saya beli, selesai, saudara. Nah ini kalau tidak ditemukan berantem, betul kan? Berantem. Tapi kami belajar bahwa perbedaan itu membuat kami kuat. Caranya gimana? Kalau kami pengen beli sesuatu, suami saya suruh survei. Ya, suami saya suruh survei semuanya supaya tidak ada yang kemahalan, tidak ada yang kemurahan, tidak ada yang dibohongi. Setelah survei masuk, saya yang menentukan. Ya sudah, dari survei semua, pokoknya yang ini saya senang, ini tidak akan kemahalan, ini sedang, selesai. Saudara ya, kami menjadi tepat. Saya kalau model saya bisa kemahalan atau bisa ditipu. Tapi dengan dua kekuatan itu digabung, ya, maka kita mendapatkan harga yang baik untuk barang yang baik. Besok dalam banyak hal untuk ngasuh anak. Suami saya tuh sukanya main sama anak. Oh kalau main bisa berjam-jam, 6 jam pun kuat saudara. Main badminton, main komputer, main bola, bahkan bisa berantem karena bapaknya juga pengen menang. Saudara ya. Pokoknya kalau soal main mau saudara. Ya dia berguling-guling di tanah dia sukalah main. Tapi dia tidak suka ngajar anak. Kalau ngajar anak, anaknya tidak ngerti sedikit saja marah, saudara. Kenapa? Karena suami saya itu jenius. IQ-nya 140 lebih, saudara ya. Jadi kalau buat dia, kok gitu aja tidak mengerti, gitu ya. Kesel dia, saudara. Sebaliknya saya ini tidak suka, saudara, ya untuk main. Buat saya main, ngapain satu bola kok dikejar-kejar gitu. Mau beli 3 bola kan selesai, gitu ya. Saudara saya tidak suka lah saudara suruh main gitu ya. Sudah kemudian suruh main komputer per jam-jam, ngapain tangan pegel semua, tidak ada gunanya gitu ya. Bosan saya saudara. Saudara tetapi kalau saya ngajar, saya bisa. Kenapa? Saya ini bodoh. IQ saya tidak sampai 120 saudara ya. Jadi saya selalu mencari cara yang gampang untuk dimengerti. Ya, untuk cari cara yang praktis yang gampang untuk mengingat. Saudara, nah ini baik. Kalau anak-anak saya belajar sama saya, kalau anak-anak saya main sama siapa? Suami saya. Jadi perbedaan itu membuat kita kuat. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita menjadi lemah. Saudara ingat itu. Ini kesatuan. Dan kalau itu terjadi di gereja, kalau itu terjadi di perusahaan, kalau itu terjadi saudara di dalam pelayanan, maka itu akan menjadi sangat indah. Itu harus begitu. Saudara, engkau harus mengenali kelemahan dan kelebihan suamimu. Ya, atau istrimu, atau anakmu, saudara. Engkau juga harus mengenali kelemahan dan kelebihan gembalamu, mengenali kelemahan dan kelebihan teman sekerjamu. Kalau saudara berkata, ya itu luar biasa rajinnya, tapi pembohong, tidak masalah, taruh di sales, saudara ya. Dia akan ngomong terus kan, ya. Rajin, saudara ya, tidak apa-apa, nanti pelan-pelan dibenahi, saudara ya. Jangan bohong, cerdik boleh, tapi tidak suka, tidak boleh bohong, saudara ya. Saudara, kalau saudara berkata yang satu ini, waduh gitu ya, teliti sekali, tapi pelit, bagus jadiin bendahara. Ya, saudara kita mesti lihat, saudara, mesti lihat. Saudara jujur ya, saya itu senang sekali sama sopir saya. Kenapa saudara? Sopir saya itu rajinnya minta ampun, walaupun agak mata duitan. Saudara ya. Jadi pokoknya saudara tidak ada hari libur pun tidak masalah, asal duitnya gede, saudara ya, pelumasnya besar, saudara. Nah itu kelebihannya. Saya berkata saya butuh supir yang begitu. Dulu saya pernah punya supir, saudara ya. Orangnya jujur, tidak senang duit, tapi cembetutan, saudara ya. Artinya kalau misalnya lembur sedikit, kesel. Lembur sedikit, besoknya bolos, saudara. Tidak bisa saya. Jadi saya cari, saya bilang Tuhan temukan saya. Akhirnya dapatlah. Saudara, setiap kali dia, kadang-kadang saudara supir saya itu harus dari pagi ya sampai jam 12 malam, saudara. Dan saya bilang, enggak apa-apa, saya kasih lembur banyak. Dia bilang, enggak apa-apa, selama lemburnya banyak, senyum terus dia, saudara ya. Nah, itu kekuatan dia. Jangan berkata bahwa itu kelemahan. Ya. Kalau saudara berpikir bahwa itu kelemahan, saudara jengkel, saudara kesel. Saudara, itu kekuatan. Itu kekuatan.
Nah, setiap kita itu punya kelemahan maupun punya kekuatan. Coba lihat kekuatan. Pada waktu kita belajar melihat kekuatan setiap orang, kita akan punya kesatuan dan kita akan berhasil. Amin, saudara ya, berhasil. Dan kita lihat setelah kesatuan, Tuhan berkata apa, saudara? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, ada banyak orang pengetahuannya itu tidak banyak. Dan Alkitab berkata dalam Hosea, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara ya, misalnya orang bilang, gimana sih cara nengking setan? Gimana sih pengurapan itu apa? Ada yang sudah Kristen 5 tahun tidak tahu caranya puasa. Ada yang sudah saudara Kristen bertahun-tahun bilang, maksudnya pedang roh itu apa? Ini karena kurang pengetahuan. Akibatnya saudara, orang Kristen gampang dilecehkan sama iblis. Ada yang kalau sudah dosa ditekan bilang, Tuhan tidak suka. Kamu Kristen kok kayak begitu? Ya, Tuhan tidak mengampuni. Bisa sebulan depresi. Ini karena kurang pengetahuan. Padahal kalau kita tahu, walaupun kita berkali-kali jatuh, kita datang, kita minta ampun sungguh-sungguh, Allah tidak bisa tidak, pasti mengampuni kita. Amin. Saudara, harus ada pengetahuan. Pengetahuan tentang disiplin, pengetahuan tentang kasih, pengetahuan tentang keadilan Allah, pengetahuan tentang kebebasan manusia, pengetahuan tentang banyak mujizat, tentang segala hal. Ini akan membantu kita untuk sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Setelah pengetahuan disebut apa, saudara? Kedewasaan penuh. Kenapa orang Kristen naik turun? Ya, kalau ditarik garis saudaranya rata, karena tidak punya kedewasaan. Salah satu contoh kedewasaan adalah karakter yang benar. Orang Kristen yang dewasa, dia pasti menghasilkan buah roh. Amin. Bukan dilihat dari karunia. Karena karunia adalah pemberian. Buah roh adalah kerjasama dengan Roh Kudus. Saudara, orang Kristen dilihat dari buahnya. Dan kedewasaan dilihat dari buahnya. Walaupun saudara kelihatannya saudara hamba Tuhan terkenal, khotbah di mana-mana. Kalau di rumah sama istri ribut terus, ini namanya tidak dewasa. Ya, walaupun saudara kelihatannya saudara pemimpin pujian yang terbaik, main keyboardnya luar biasa, saudara ya. Tetapi saudara, kalau saudara cepat tersinggung, ini namanya tidak dewasa, saudara ya. Kalau saudara kelihatannya saudara ini penginjilan, saudara, atau besuk kemana-mana, tapi kalau saudara ini tidak punya keseimbangan di rumah, saudara, rumahmu berantakan, ini juga namanya tidak dewasa, saudara. Dewasa ini saudara karakter, di mana kita bisa mengatur, bisa hidup tepat. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kamu mau khotbah begitu baiknya, kalau kamu tidak pernah berani membawa orang nginep 2 bulan di rumahmu, berarti engkau belum jadi surat terbuka. Nah, kenapa ada banyak orang khotbahnya bagus, tapi di rumahnya tidak bagus, saudara? Dia tidak berani bawa orang nginep di rumahnya. Kenapa? Karena dia bukan surat terbuka. Kelihatan nanti aslinya, saudara, kelihatan semuanya, saudara. Nah, kita harus berani terbuka. Apa kata pembantu kita tentang kita? Apa kata tetangga tentang kita? Ya, apa kata orang-orang yang dekat dengan kita? Saudara, saya sering kali bicara sama staf saya, sama pembantu, sama semua anak-anak saya sering kali berkata, ya, kasih komentar, ya, supaya saya mengerti apa yang harus saya perbaiki. Karena saya mau hidup saya terbuka. Saya tidak mau cuma bisa khotbah, ya, tapi saya mau hidup saya terbuka, jadi surat yang terbuka. Saya cerita ke mereka bukan semua cuma kemenangan saya. Saya cerita justru lebih banyak kekurangan saya. Saya cerita bagaimana saya jatuh bangun melawan perkara-perkara tertentu. Dan saya berkata, mari bersama-sama kita menang dan menang dan menang. Ya. Kemenangan itu tidak terjadi cuma 1 kali, tapi hari lepas hari. Amin, saudara ya. Mari kita sama-sama, saudara. Kita teruskan, saudara. Setelah itu dikatakan apa, saudara? Pendewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita semua tidak boleh berhenti bertumbuh. Kita harus bertumbuh hari lepas hari. Ada banyak orang berhenti bertumbuh. Ya, artinya berkata, saya ini sudah cukup melayani, sudah bisa bahasa roh, sudah baca Alkitab 5 kali bolak-balik, kemudian berhenti. Tidak bisa. Saudara sudah baca Alkitab 5 kali bolak-balik, baca terus. Baca terus, karena ada orang yang sudah 120 kali, 150 kali, dan tetap Alkitab ini baru setiap hari. Saudara, tingkat pertumbuhan misalnya begini. Lumayan loh saya itu. Dulu saya suka gebukin orang. Kalau istri cerewet sedikit saya gampar.
Sekarang saya cuma marah. Iya bagus, sudah ada pertumbuhan, tapi juga jangan berhenti di situ. Sampai engkau tidak menjadi pemarah lagi, tapi engkau menjadi orang yang lemah lembut. Saudara, ada orang yang berkata, lumayan loh. Dulu saya itu ya, enggak bisa nyanyi. Sekarang saya sudah bisa nyanyi. Ya lumayan memang, tapi enggak cukup sampai di situ. Sampai engkau bisa nyanyi dari hati, menangis di hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Amin. Kita semua harus bertumbuh. Dan saya bersyukur saudara. Kalau saya lihat hidup saya bilang, iya ya Tuhan. Kok selalu ada level baru yang Allah bukakan. Level baru yang Allah bukakan. Saudara, dulu saya ini orangnya sombong sekali. Sombong saya ya, saya tidak pernah mau terima bantuan dari orang lain. Saya selalu merasa saya bisa sendiri. Dan Allah buat saya belajar menerima saudara, pertolongan dari orang lain. Saya dulu tidak bisa mengakui kelemahan saya. Saya tutup rapat-rapat kelemahan saya. Dan kemudian Allah buat saya untuk bisa menceritakan dengan terbuka kelemahan saya dan kegagalan saya. Sampai satu level saudara, saya merasa saya cukup rendah hati. Tapi pada waktu itu saudara, tiba-tiba Tuhan kasih satu perkara simple saudara ya. Ujiannya lewat SMS saudara. Dan saya tahu saya gagal, saya belajar lagi. Tiba-tiba ada orang tuh minta nomor telepon saya. Seorang hamba Tuhan lebih tua dari saya, dia minta nomor telepon saya. Saya kasih nomor teleponnya. Kemudian saudara, dia bilang, boleh enggak Bu, saya kirim SMS ngobrol sama Ibu. Oh boleh. Jadi teman boleh enggak? Boleh katanya ya. Setelah saya bilang boleh begitu saudara, dia mulai kirim SMS. Dia kirim SMS. Nah SMS-nya itu enggak terlalu penting. Cuma bilang betapa baiknya Tuhan dan sebagainya. Ya saya enggak balesin karena saya banyak juga dapat SMS yang konseling. Itu aja udah capek balesin saudara. Belum konfirmasi pelayanan ya. Hari ini juga dikonfirmasi lewat SMS. Kan siapa saudara saya enggak tahu. Tapi konfirmasinya di rumah ini juga pakai SMS. Nah saya kan mesti balesin walaupun cuma oke gitu saudara ya. Saudara, nah saya jadi malas balesin yang lain karena banyak yang masuk saudara SMS itu. Nah saudara, kemudian dia mulai kesel karena tidak ada dari satu pun dari SMS dia yang dibalas. Dan akhirnya dia mengasih satu SMS yang berkata saudara ya, bahwa mukamu itu baby face, bagus, cantik, terakhir gambarnya babi. Saudara ya. Dia bilang, Bus rencana untuk mengusir rakyat Baghdad bersih, dia bilang, dengan cara menerjunkan 1000 babi. Nah, kan mereka kan agama seberang. Jadi kalau babi diterjunkan di situ kan pasti mereka pergi semuanya, kabur katanya. Tetapi dia bilang rencana itu gagal karena satu babinya sedang baca SMS ini katanya. Nah siapa yang lagi baca kalau nak saya, saudara ya? Dan saat itu saya panas saudara. Saya bilang ini orang nggak bisa lah. Ya biar bagaimanapun saya hamba Tuhan yang diurapi, nggak bisa dong main SMS kayak begini. Saya bisa kesal saudara. Saya sih nggak balas apa-apa, tapi saya kesal. Saya kondok, saya marah. Terus Tuhan itu tersenyum ngomong begini. Siapa sih yang begitu diurapi sampai orang nggak boleh guyon sama kamu? Saya sadar, ternyata saya masih punya kesombongan. Saya berpikir saya hamba Tuhan, saya cukup tinggi dan orang tidak boleh guyon yang seperti itu. Ya, dan Tuhan sedang bongkar. Dan saya berdoa, saya bertobat. Tapi tidak selesai sampai di situ. Tidak selesai sampai di situ, saudara. Ujian datang lagi soal kerendahan hati. Kenapa kita harus naik? Harus naik. Ada seseorang, saudara ya. Dia punya hutang. Dan dia punya hutang cukup besar, saudara. Kemudian karena saya lihat dia tertekan sekali dengan hutangnya itu. Saya bayarin, saudara. Saya bayarin. Itu bukan dari uang kelebihan. Itu dari uang yang saya kumpulkan hari lepas hari di bank saya, saudara ya. Saudara, dan itu saya tidak ambil dari uang pelayanan. Itu uang pribadi saya. Tapi pada waktu sudah saya berikan, saudara, saya berharap dia itu bilang terima kasih dengan segala macam gitu ya. Saya itu bilang ini, saya pengenlah ada tunjukkan bahwa rasa terima kasih. Dan saya ngomong sama dia, tahu enggak, ini uang ini sungguh-sungguh ya saya berikan bukan dari kelebihan, tapi dari saya kumpulin hari lepas hari. Saudara, dan jawabannya dia berkata begini, ya kamu kan disuruh Tuhan menabur, percaya aja nanti Tuhan lipatkan berlipat kali ganda. Saya enggak berutang apa-apa sama kamu karena Tuhan yang suruh. Saya tangkal sekali saudara ya. Yang orang enggak tahu diri ya, gitu ya. Tahu gitu enggak tak tolong gitu loh. Saudara, saya kesal banget walaupun saya enggak bilang sama dia, tapi aduh gondok saudara saya. Saudara, dan saat itu Tuhan bilang lagi, lo. Lihat kan, bukankah berkat itu memang dari Tuhan? Dan yang dia ngomongkan sebuah kebenaran, bahwa kalau kamu memberi harusnya bukan karena apa-apa, tapi karena disuruh Tuhan. Dan bukankah nanti Tuhan yang membalas? Kenapa kamu mesti marah?
berarti kamu merasa berjasa. Berarti kamu merasa ini darimu, kekuatanmu, dan kamu mau orang berterima kasih. Saudara, saya belajar lagi, salah lagi, saudara ya. Jadi setiap hari kita itu harus bertumbuh, amin, saudara ya. Bertumbuh dari satu kedewasaan kepada kedewasaan lain. Dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan yang lain, saudara ya. Merasa berjasa aja salah, saudara ya, salah, saudara ya. Tuhan bilang itu kesombongan. Padahal dulu saya nggak ngerti kalau merasa berjasa itu kesombongan, saudara ya. Saudara, buat saya yang namanya sombong itu dulu kalau maki-maki orang, saudara ya. Kalau kita berkata gembel lu, itu ya, atau misalnya goblok lu, itu baru sombong, saudara. Tapi sekarang Tuhan bilang enggak, itu sombong betul. Tapi kesombongan tuh merasa berjasa saja, padahal benar-benar loh, saudara ya, kita kasih duit, saudara ya. Itu saja sombong, saudara. Itu sombong. Jadi saya yang mau terangkan di sini, ya, kita harus bertumbuh hari lepas hari. Amin. Ini baru soal kesombongan. Saya bisa terangkan soal apa itu kelemah lembutan, ya, saudara. Dan itu harus bertumbuh hari lepas hari. Saya bisa terangkan apa itu kekudusan, dan itu bertumbuh hari lepas hari, saudara ya. Saudara, banyak orang berpikir, saudara, kalau dia tidak bunuh, tidak berdosa. Salah, bukan itu. Ya, itu ya betul. Tapi itu buat level dasar. Kalau saudara sudah level tinggi, Tuhan suruh saudara memberikan hari ini 5 juta. Saudara beri 5 juta, tapi besok itu sudah dosa. Tidak tepat pada sasaran. Setiap kali saudara, kita harus bertobat, belajar. Sampai kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya seperti Kristus. Penuh dengan segala yang baik. Penuh dengan segala yang baik. Mari kita lanjutkan, saudara. Ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya, kita menjadi dewasa yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita. Dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Soal bertumbuh tadi saya sudah terangkan, tapi teguh berpegang. Ya, saya mau berkata, lihat, kalau yang namanya teguh berpegang itu pegangan kencang, betul? Berarti kalau kita perlu pegangan kencang, ada angin, ada gelombang. Ya, saudara, saya tidak tahu saudara pernah lihat enggak yang namanya kapal yang sedang diombang-ambingkan di tengah laut. Pada waktu kapal itu sedang diombang-ambingkan di tengah laut, maka orang itu harus pegangan kencang. Kalau enggak dia terlempar masuk ke dalam lautan. Saudara, kencang, enggak bisa santai-santai begini-begini, enggak bisa. Pegangannya juga enggak bisa benar-benar, itu harus kencang. Saudara, kencang banget. Kalau perlu saudara diikat badannya, saudara ya, di situ supaya enggak terlepas, saudara. Nah, banyak kali orang Kristen, saudara, dia enggak berpegang teguh pada janji Allah. Dia enggak berpegang teguh pada kebenaran. Dan dia pikir hidup ini santai-santai. Enggak. Seorang hamba Tuhan berkata, kita sedang enggak naik kapal pesiar. Kita naik kapal perang. Ya. Artinya ada banyak serangan. Kapal itu akan bergoncang sewaktu-waktu. Akan ada banyak badai, saudara. Dan kita harus benar berpegang pada Tuhan. Melekat sama Tuhan. Ya, jangan sampai ada jarak kalau bisa. Lengket sama Tuhan. Supaya kita mencapai garis akhir. Amin, saudara ya. Saudara, jangan santai. Kalau saudara santai, tiba-tiba angin begitu cepat. Psh. Badai itu datangnya tiba-tiba dan saudara terlempar keluar. Saudara ingat, Tuhan berpegang teguh. Sekalipun Tuhan sudah janji dan kenyataannya ada begitu banyak hal yang berlawanan dengan janji, pegang terus janjinya. Sekalipun saudara mengalami yang namanya penghinaan, tekanan, aniaya, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sekalipun saudara sudah melakukan yang baik dan saudara mengalami yang namanya saudara kekecewaan, tetap setia. Itu namanya berpegang teguh. Dan kita akan tutup, saudara, ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Yang belum dibahas di sini adalah kadar pekerjaan. Saudara, setiap dari kita itu punya yang namanya panggilan atau pelayanan atau pekerjaan. Orang Kristen tidak dipanggil buat nganggur. Orang Kristen dipanggil untuk bekerja. Amin.
Ya, jadi jangan sampai saudara, kita ini jadi Kristen pengangguran. Saudara harus jadi Kristen yang bekerja, dan bekerja. Saudara harus jadi Kristen yang berdoa. Yes, doakan bukan cuma sama diri sendiri, tapi doakan Indonesia, doakan keluargamu, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan saudara ladang-ladang misi. Saudara harus jadi orang Kristen yang menghasilkan sesuatu, bersaksi, pelayanan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Amin. Ada orang yang bisa kerja sehari 3 jam, ya lakukan. Ada orang yang bisa kerjanya sehari 5 jam pelayanan, lakukan. Ada orang yang berkata, Bu saya tidak bisa, Bu saya cuma bisa sediakan setengah jam buat Tuhan, lakukan. Karena kita memang diberikan kadar yang berbeda-beda, saudara. Berbeda-beda. Ada beberapa ibu rumah tangga bilang sama saya, Bu, ibu itu kok bisa-bisanya sih, ya, khotbah tiap hari. Ya, saya khotbah tiap hari. Terus dia berkata, masih ngurusin anak, masih kadang-kadang ngurusin suami masak. Ya masih ada yayasan, ya masih bisa besuk, masih bisa konseling. Kok bisa? Saya bilang enggak tahu. Tapi teman saya memberi jawaban yang bagus. Dia bilang, kalau dia nganggur, dia malah lemes, katanya ya. Dia ini orangnya enggak bisa nganggur, ya. Memang orangnya sudah begitu. Ya, dari dulu saya kenal dia dari kecil enggak bisa nganggur. Maunya melakukan sesuatu. Nah, itu kadar yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Tapi ada orang yang memang kerjanya itu slow, ya, pelan-pelan, saudara ya. Tapi juga baik, hasilnya bagus, saudara. Tuhan tidak menghakimi. Oh, yang kerjanya cepat itu berarti yang terbaik, enggak. Semua dengan kadar masing-masing. Kadar masing-masing. Ingat, Tuhan berkata, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Kalau 1 harus jadi berapa? 2. Kalau 2 harus jadi berapa? Jadi 4. Kalau yang 5 harus jadi berapa? 10. Nah sekarang misalnya saudara ini dikasih 5. Saudara jadi 8. Sama yang dikasih 1 jadi 2. Di hadapan Tuhan yang setia, benar, mencapai garis akhir yang mana? Yang 1. Saudara gak bisa bilang, loh sudah lumayan loh. 8 dibanding 2 loh. Kan banyakan 8. Karena yang 5 harus jadi 10. Yang 1 harus jadi 2. Nah, setiap dari kita kadarnya masing-masing. Ya, kadarnya masing-masing. Saya tidak tahu berapa talenta yang Tuhan berikan. Tapi setiap talenta akan diminta pertanggungjawab. Ya. Saudara jangan berkata, wah, ya, saya sih nganggur aja lah sudah tua. Di dalam Tuhan tidak ada yang nganggur. Saya kenal yang namanya opa dan oma saya. Sampai mereka mati di hari akhirnya. Setiap hari mereka berikan 3 jam buat Tuhan. Saudara saya lihat bagaimana opa saya dan oma saya. Tiap pagi jam 8 setelah mereka mandi. Mereka duduk bersila. Mereka baca Alkitab. Dan mereka mulai doa. Kalau mereka doa itu keras ya. Dan badannya goyang-goyang begini. Saudara ya. Itu dari kecil saya lihat. Seringkali saya buka pintu pelan-pelan. Dan saya lihat, saya dengerin. Mereka sebut satu persatu nama kami. Ya, mereka sebut Tuhan berkati buat Yusak. Itu ayah saya. Kemudian buat istrinya, buat anaknya, sebutin satu-satu, saudara. Dia doakan buat sekolah kami, doakan buat apa, kami dengarkan, saya dengarkan. Dan saya tahu, ya mereka sedang bekerja. Mereka berdoa buat KKR, buat Indonesia, buat segala macam sehari 3 jam. Dan saya dengarkan, itu saudara ada satu benih yang Allah turun dalam hidup saya. Sampai detik ini, setiap kali saya tinggal di rumah ayah saya umurnya 68, ayah saya. Saudara, umur ayah saya 68. Setiap kali saudara saya datang nginep di rumahnya, saya selalu berkata, Tuhan ajari saya seperti dia. Dia bangun jam 4 pagi, dia bangun. Sampai jam 6 pasti berdoa. Tapi kadang-kadang saudara saya bangun jam 12, saya juga lihat dia berlutut dan berdoa. Saudara kadang-kadang saya siang datang, jam 2 siang saya datang pelayanan, saya juga lihat dia sedang berlutut dan berdoa. Saudara pada waktu dia jadi dokter, dia baca sehari 4 fatsal. Kemudian dia jadi hamba Tuhan, saudara. Dia baca sehari dari Alkitab ini 8 fatsal. Sekarang dia jadi konselor dan pendoa. Dia baca setiap hari 15 fatsal. Sampai detik ini dia lakukan itu. Saya kalau lihat papa saya bilang, Tuhan, sampai kapan saya bisa ngejar dia? Saudara umurnya 68, sehari 15 fatsal. Saya bilang, Pak kok bisa selesai loh 15 fatsal? Setiap hari dia bilang, gampang kok. Pagi 3. Nanti siang 3, sore 3, malam 3, mau tidur 3, selesai toh katanya. Yang ngomong sih gampang ya, saudara ya.
Jujur saya saudara kalau lagi sibuk nih saudara, sehari 4 fatsal itu udah kayak dikejar-kejar apa saudara ya. Saudara, memang saya kadang-kadang ada hari-hari kosong kayak hari ini saya bisa baca sampai 10 fatsal. Tapi itu hari-hari spesial saudara. Tapi hari-hari biasa saya minimal 4 fatsal saudara ya. Kadang-kadang 5, 10 saudara. Tapi saya lihat luar biasa. Saudara, saya lihat bagaimana contoh dalam hidup ayah saya. Ya, dan dia tidak pernah berhenti. Di usianya yang 68 dia terus berlari, dia terus bekerja saudara. Dia tunjukkan ya bahwa kita anak-anak Tuhan terus menyelesaikan kadar pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau baik buat setiap dari kita. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau membawa kami lebih dan lebih lagi. Membawa kami dalam kedewasaan lebih dan lebih lagi. Hamba berdoa supaya setiap dari kami mencapai garis akhir. Supaya setiap dari kami berlari begitu rupa Tuhan. Dan kami tidak menyia-nyiakan apapun yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Hamba berdoa supaya tantangan, masalah, pergumulan tidak pernah membuat kami lepas dari Engkau. Tapi membuat kami semakin berpegang erat kepadamu. Terima kasih buat malam hari ini. Mari Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan semuanya berkenan. Bawa kami Tuhan, supaya kami semua berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama